Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 gelombang 3. Perkenalkan, nama saya Yarman Bate, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 gelombang 3. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2315451. Pada hari Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPTD SMP Negeri 3 Gunung Stoli Idanoi, Kecamatan Gunung Stoli Idanoi, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara dengan materi pokok globalisasi. Selamat menyaksikan. Pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Siap. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan proses pembelajaran, dan siapa yang memimpin kita di dalam doa? Baik teman-teman, mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang pada surga, kita bersyukur kami melanjutkan ibadah ini apa dari rumah sampai kita ini Tuhan kami. Ya Allah, kami berdoa bukan hanya karena kekuatan dan kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan untuk kami semuanya. Tuhan Yesus mengharapkan akan terus belajar mengajar kami, bukalah hati kita kepada kami. Ya Allah, kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di perjalanan, antara mereka di tempat ini untuk bergabung bersama kami. Dan begitu juga dengan seluruh kami yang masih di perjalanan, antara mereka di tempat ini untuk mengajar kami semuanya. Tuhan Yesus, hanya doa singkat ini kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita katakan, Amin. Baik, terima kasih. Jadi sekarang coba dengarkan absen. Celsiana, Hadir, Pak. Elvira, Hadir, Pak. Angel, Fitri, Hadir, Pak. Insani, Hadir, Pak. Juniaman, Karin, Hadir, Pak. Krishna, Christian, Lestari, Hadir, Pak. Melvi. Ya, semua pada hari ini sudah datang, yang 100% sudah datang. Jadi hari ini kita belajar tentang global. Kita belajar tentang yang artinya kita belajar untuk mau mendengarkan, memahami apa itu yang disebut dengan globalisasi. Nah, sebelumnya kita masuk dalam proses pembelajaran, ada yang tahu apa itu globalisasi? Apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Tahu Christian? Nah, untuk itu kita akan pelajari satu persatu bahwa globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya secara menyeluruh atau secara dunia. Jadi globalisasi itu berdasarkan kamus besar, yaitu suatu proses yang menempatkan masyarakat dapat menjangkau satu dengan yang lain. Ya. Jadi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia yang dapat menjangkau dari negara satu dengan negara-negara yang lain, baik di bidang politik, baik di bidang budaya maupun di bidang lingkungan. Jadi itulah disebut dengan globalisasi secara
kamus besar. Secara kamus besar. Nah, globalisasi itu mempunyai ciri-ciri dan mempunyai dampak positif dan negatif globalisasi. Kita akan bahas satu persatu. Ciri-ciri globalisasi itu adalah adanya kegiatan interaksi dan pertukaran budaya. Ya. Jadi dengan adanya interaksi dari luar, sehingga kita akan meniru budaya-budaya yang datang dari luar. Contohnya, masyarakat Indonesia yang menggunakan pakaian tidak sopan, ya. Jadi hilanglah disebut dengan budaya. Kenapa? Karena kita sudah melihat budaya-budaya yang datang dari luar. Yang kedua yaitu musik dangdut yang begitu hot, yang begitu sama seperti musik-musik India itu, ya. Jadi yang artinya ketika kita melihat bagaimana situasi di sana, dengan tanpa kita sadari kita akan mencontohi. Ya. Yang kemudian itu sekatan yang merupakan asimilasi budaya Jawa dan Islam. Jadi beberapa contoh-contoh tentang adanya kegiatan interaksi dan pertukaran budaya. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan kerjasama dan perkembangan teknologi di segala aspek. Nah, apa artinya itu? Bahwa ketika kita melakukan perubahan kemajuan di bidang transportasi, ya, jadi kita itu harus mengenal apa-apa saja alat-alat transportasi yang bisa memajukan masyarakat. Hal-hal apa saja yang bisa memajukan supaya angan-angan kita itu bisa tercapai dengan secepat mungkin. Ya, contohnya itu ojek online. Ya, apalagi contoh yang lain itu adalah melakukan komunikasi jarak jauh, sepertinya HP. Dan seperti HP. Jadi kita akan mengenal dan melihat apa yang terjadi di luar sana. Pemikiran yang kritis. Kita itu harus berpikir yang baik. Ya. Jadi akhirnya ketika hal-hal tersebut, ketika kita melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, otomatis kita akan menirukan seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri globalisasi yang ketiga yaitu pasar produksi ekonomi saling bergantung. Ya. Saling bergantung. Bagaimana itu contohnya? Yaitu masuknya teknologi canggih ke negara dunia. Begitu sekarang kecanggihan teknologi zaman sekarang luar biasa. Ya. Dengan melalui HP, dengan melalui chat, dengan melalui WA, dengan melalui YouTube. Jadi kita melihat begitu canggih apa yang terjadi. Ya. Begitu canggih, cepat kita mengenal. Kenapa? Karena adanya kemajuan teknologi. Berikutnya yaitu kontak bersama antara perusahaan asing dengan perusahaan yang lain. Dengan melalui telepon, dengan melalui website, dengan melalui WA, dengan melalui YouTube, email. Jadi bisa kita adanya kerjasama di negara-negara lain, perusahaan-perusahaan yang lain dengan melalui website, ya, dengan melalui WA, dengan melalui YouTube segala macam. Dari situ kita melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka lihat, sehingga kita pun juga, masyarakat Indonesia pun juga lebih mengenal, lebih memahami apa yang terjadi di luar sana. Yang ketiga, yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama.
Meningkatnya masalah bersama itu adalah sepertinya di bidang inflasi internasional, ya. Yang kemudian yaitu interaksi informasi mudah menyebar. Yang artinya informasi mudah menyebar itu ketika kita mengenal, melihat apa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi di luar sana, di Medan, perampokan, pemberontakan, banjir, kebakaran, kita cepat melihat dengan melalui televisi, dengan melalui televisi, telepon, ya, kita cepat melihat. Kenapa? Karena dengan adanya kecanggihan teknologi. Nah, untuk itu anak-anak kami semuanya, kita tadi sudah mengenal bahwa ada dua dampak positif globalisasi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak globalisasi secara positif, yaitu masyarakat semakin maju. Kemudian yaitu semangat kerja meningkat. Ketiga yaitu ruang sosial semakin meningkat. Dan berikut itu pertukaran budaya. Dan yang terakhir yaitu pasar semakin meluas. Contoh-contohnya nanti itu kita akan melihat pada saat kita menonton video. Di situ kita lebih menjelaskan, di situ lebih jelas apa itu contoh-contoh daripada globalisasi secara positif. Sedangkan globalisasi secara negatif dampaknya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu membanjir produk impor. Yang kemudian yaitu ketergantungan terhadap negara-negara maju. Yang ketiga yaitu lapangan kerja semakin sempit. Keempat itu kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, terakhir dampak negatif itu nilai-nilai sosial memudar. Contoh-contohnya nanti itu kita melihat pada video. Jadi sekarang kita akan menonton video dan memahami bagaimana dampak positif dan negatif di dalam globalisasi dengan melalui video. Transportasi laut tentu sangatlah kompleks. Salah satu hal terpenting dari transportasi ini ialah jalur pelayaran kapal. Pasalnya, untuk menghubungkan benua maupun negara di dunia, sebuah kapal harus melintasi jalur pelayaran yang cukup sibuk. Di antara kawasan tersebut ada juga dimensi jalur pelayaran yang tidak terlalu besar, sehingga membutuhkan beragam sistem pendukung. Maka dari itu, mari kita mengenal sejumlah jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, dan salah satunya berada di Indonesia. Pertama, terusan Panama. Terusan Panama adalah sebuah terusan yang membelah wilayah Panama sepanjang 82 km. Terusan ini menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Dengan adanya terusan Panama ini, kapal-kapal dari Samudra Pasifik menuju Atlantik tidak perlu memutar melewati ujung semua Amerika Selatan. Sehingga waktu tempuh dari kapal-kapal tersebut menjadi lebih cepat dan tentu dapat memangkas biaya operasional.
Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali melintasi terusan Panama? Untuk kapal sipil dengan dimensi panjang kurang dari 15 meter akan dikenakan biaya sekitar 880 US dollar per transit. Kapal yang memiliki panjang antara 15 sampai 25 meter akan dikenakan biaya sebesar 1.300 US dollar per transit. Selanjutnya, kapal dengan panjang 25 sampai 30 meter dikenakan biaya sebesar 2.200 US dollar per transit. Dan kapal yang memiliki panjang di atas 30 meter harus membayar sekitar 3.200 US dollar per transit. Kedua, terusan Suez. Terusan Suez merupakan terusan kapal sepanjang 163 km yang terletak di negara Republik Arab Mesir. Terusan ini menghubungkan pelabuhan Zayt dengan Laut Merah dan dapat menjadi akses jalur pelayaran bagi kapal yang hendak melintasi Laut Mediterania. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869 dan pembangunan terusan ini diprakarsai oleh seorang insinyur asal Prancis, yaitu Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini juga menjadi salah satu terusan terpenting di dunia. Ya, pasalnya dengan adanya terusan ini, kapal-kapal yang berpergian dari Asia menuju Eropa ataupun sebaliknya tidak perlu memutar benua Afrika terlebih dahulu. Selain itu, dengan adanya terusan Suez dapat memangkas waktu pelayaran kapal-kapal tersebut. Ketiga, Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah sebuah selat yang terletak di antara negara Maroko dan Spanyol. Letak dari selat ini sangatlah strategis, yang mana selat ini menghubungkan jalur pelayaran dari Atlantik menuju Mediterania. Baik, di dalam video tadi itu kita sudah melihat dan mengenal apa-apa saja yang mereka tempuh, sehingga bagaimana globalisasi itu bisa terjangkau, bisa melihat yang lebih cepat. Nah, untuk itu kita akan, ketika kita sudah melihat video, maka siswa-siswi kami akan membentukkan kelompok. Sekarang untuk bentuk kelompok.
Baik, sudah siap? Siap. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang anak-anak kami diskusikan mengenai masalah tentang video pembelajaran tadi. Baik, kelompok 1 silakan untuk dipresentasikan. Baik teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama-nama anggota kelompok 1 yaitu Meldi Fantasi, Insani Francisca, Karin Monita, dan Christian. Soal pertama, carilah 4 negara yang berbatasan laut dan darat dengan Indonesia. Jawabannya yaitu Singapura, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Soal kedua, berdasarkan video yang telah ditampilkan, analis istilah pengaruh letak geologis Indonesia dari segi ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat.
Pengaruh letak geologis Indonesia yang pertama yaitu memiliki banyak gunung aktif, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ketiga kaya akan tambang, keempat memiliki tanah yang subur, lima sering terjadi gempa, enam laut Indonesia memiliki kedangkalan. Ya, berikan aplaus kepada kelompok satu. Terima kasih. Sekarang kita akan tampilkan atau mempresentasikan hasil kelompok 2. Silakan. Baik teman-teman, saya akan memberikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nama anggota kelompok: Celsiana Bate, Elvira Rosanti Bate, Angelisman Maru, Dinyaman Mendoza. 1. 4 negara yang berbatasan laut dan darat dengan Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina. 2. Pengaruh letak geologis Indonesia adalah 1. Memiliki banyak gunung aktif. 2. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 3. Kaya akan tambang. 4. Memiliki tanah yang subur. 5. Sering terjadi gempa. 6. Laut Indonesia memiliki kedangkalan. Ya, berikan aplaus. Nah, sekarang kita tampilkan kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu nama kelompok Lestari Bate, 2 Julius Raymond Bate, Krishna Samputra Bate, Ratna Bate. 1. Carilah 4 negara yang berbatasan laut dan darat dengan Indonesia. 1. Singapura, 2. Malaysia, 3. Brunei, 4. Filipina. Pengaruh letak geologis Indonesia yaitu 1. Banyak gunung aktif. 2. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 3. Kaya akan tambang. 4. Memiliki tanah yang subur. 5. Sering terjadi gempa. 6. Laut di Indonesia memiliki kedangkalan. Ya, berikan aplaus. Baik, semua yang kalian kerjakan, anak kami kerjakan, 85% sudah benar. Tapi kami harapkan supaya ke depan tetap belajar, membaca, memahami apa yang diberikan, supaya kalian itu lebih paham. Sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya ini lebih memahami. Nah, sekali lagi kita akan memberikan presentasi bagi kelompok semuanya. Baik anak-anak kami semuanya, kita akan mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Dan sebagai tugas, silakan kerjakan halaman 20. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri, siapa yang membawa kita ke dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berkata dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami semuanya hingga dari pagi sampai siang ini Kau telah menolong kami. Tuhan, kami telah menerima dalam mata pelajaran pada hari ini. Semoga mata pelajaran pada hari ini bisa terpandang mata kami. Tuhan, sedang berada dalam kita putri tempat ini dan kepada kami di rumah kami masing-masing yang telah. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.